Mita merajuk. Malam ini Mita tidak mesra, padahal Ronald sudah membawakan Mita makanan di dalam kamar tetapi Mita hanya melihatnya. Dia sedang tidak selera menyentuh makanan itu ditambah dia kesal dibohongi. Sedari tadi Mita mengacuhkan Ronald. Tadi aku datang ke restoran itu sendiri, aku sudah lama ingin sekali makan steak di sana. Ternyata Dina juga sedang makan di sana bersama temannya. Dina hanya temani aku makan saja. Kamu tidak lihat kan? Dia juga makan. Ucap Ronald pantang menyerah menjelaskan yang terjadi antara dia dan Dina. Tetap saja Mita diam sambil bermain ponsel dan merebahkan tubuhnya. Tidak percaya. Tetap saja Mita tidak semudah itu percaya dan pintar sekali Ronald membuat skenario. Mita tidak sampai melihat apa yang Dina makan. Memangnya dia peduli sampai sedetail itu? Lalu, mulutnya tetap saja bertanya. Padahal Mita tidak ingin menjawab tadinya. Mita tidak peduli rasanya, terserah Ronald saja. Kalau memang makan siang, jujur saja. Untuk apa berkelit seperti itu? Tetap akan ketahuan juga. Ya, dia menghampiriku, kami cerita tentang pekerjaan. Dia juga cerita tentang pasiennya hari ini. Pasiennya ada yang meninggal. Ucap Ronald. Entah benar atau salah. Yang penting dia cerita dulu, meyakinkan Mita. Semoga saja Mita percaya dan baik lagi dengannya. Iya. Kenapa menjelaskan denganku? Aku tidak bertanya. Ucap Mita dan Ronald tersenyum kecut. Beginilah kalau merasa salah, tidak ditanya menjawab sendiri. Karena Ronald tahu dia berbohong dengan istrinya dan tidak mau Mita marah. Padahal Mita biasa saja. Mita sedikit lupa kalau dia sudah membatasi dirinya. Jangan cinta. Jangan cinta. Jangan cinta. Kalau berani mencintai Ronald, bersiaplah untuk sakit hati karena Ronald memang bukan lelaki setia. Baru saja berkata ingin bersama tetapi duduk dengan wanita lain saat Mita tidak melihat. Mita tidak yakin bersama dengan Ronald, terlalu menyakitkan. Meski Amar juga seperti itu tetapi Amar terang-terangan mengatakan kalau dia dijodohkan. Wanita itu datang ke kantor dan seluruh kegiatan Amar. Mita tahu semuanya. Kamu marah? Tanya Ronald sekali lagi. Tidak Ronald, aku tidak marah. Itu hakmu, kamu sudah pernah katakan padaku untuk tidak mencampuri urusan pribadimu. Begitu juga denganku, kamu punya kehidupan sendiri. Aku bukan istri yang kamu cintai, Ronald. Kita terhubung karena kontrak, karena rasa terima kasih dan karena kamu menginginkan anak dariku. Selebihnya tidak ada. Ucap Mita berdiri. Mita mengambil obatnya. Sedangkan Ronald menyusul Mita dan memeluknya dari belakang. Jangan bicara seperti itu, jangan terus mengingatkanku akan kontrak yang terjalin antara kita. Aku sungguh tidak bohong. Semua itu kebetulan. Ucap Ronald kembali meyakinkan Mita. Mita menarik nafasnya dalam dan melirik Ronald yang sedang bermanja dengannya. Aku minta maaf, aku salah. Aku janji tidak akan lagi berbohong. Ucap Ronald dan Mita mencibir. Tidak percaya. Kata-kata lelaki semua buaya, seperti itulah ketika dia salah. Minta maaf dulu besok mengulang lagi. Kamu tidak salah, sudahlah. Aku mau tidur. Ucap Mita kembali mengacuhkan Ronald. Mita benar-benar tidur. Tidak dipedulikan makanan yang sudah Ronald bawakan untuknya. Ronald melihat tubuh Mita dari belakang. Tidak enak sekali ternyata diacuhkan oleh istri. Biasanya Mita akan memeluknya, akan mencium bibirnya dan kali ini Mita mengacuhkannya. Mungkinkah karena Mita cemburu? Ronald kira Mita sudah tidur saat dia mengangkat telepon dari Dina ternyata Mita masih bangun. Dia mendengarkan obrolan manja Ronald dan dokter cantik itu. Setelah itu Mita tutup saja wajahnya dengan bantal. Kesal. Istrimu sudah tidur? Tanya Dina dan Ronald bisa-bisanya menjawab di dekat Mita. Padahal Mita sedang kesal saat makan siang tadi dibohongi oleh Ronald. Baru saja tidur, dia sedang tidak enak badan. Jawab Ronald. Itu pun Ronald menjawab dengan pelan sekali takut Mita bangun dan mengganggu tidur istrinya. Ronald, terima kasih makan siangnya. Kebetulan aku memang sedang istirahat tadi, kamu masih ingat makanan yang aku sukai. Ucap Dina dan sungguh Mita dengar percakapan itu. Tambah kesal. Benar-benar pintar berbohong, benar-benar playboy. Nyatanya, mereka memang janji bertemu.
Sama-sama Dina, ucap Ronald. Mereka ngobrol 15 menit, tidak lama. Tapi bagi Mita itu lama, apalagi ada tawa manja Dina saat Ronald bercerita hal yang lucu. Panas sekali hati Mita, tapi kenapa dia jadi panas mendengarnya? Bukannya Mita tidak peduli, bukannya Mita setuju Ronald dengan Dokter Dina. Tapi tidak harus membohonginya. Setelah Ronald selesai teleponan, Mita membuat jarak tidur mereka dengan bantal. Hari ini dia tidak mau dipeluk, tidak mau dicium, tidak mau disentuh Ronald. Pembohong besar. Honey, kenapa tidurnya seperti ini? Tanya Ronald mengambil batas itu dan menjauhkannya. Mana bisa dia tidur memeluk Mita kalau banyak bantal di tengah-tengah seperti ini? Kamu belum makan, honey? Sedikit saja. Aku suap, kamu mau? Ronald menyentuh pundak Mita dan Mita tidak mau menjawab. Dia tidak mau makan. Kamu saja yang makan, aku tidak selera. Kalau aku lapar, aku bisa ambil sendiri nanti. Jawab Mita masih lembut. Tidak ada suara marah. Biasa saja, hanya saja kesal melihat tingkah gatal Ronald dengan wanita lain. Hatinya. Mita harus mengembalikan hatinya. Karena kata-kata cinta Ronald membuat Mita terpedaya dan mulai terpesona dengan Ronald. Aku tahu kamu marah. Aku salah berbohong padamu. Ucap Ronald lagi dan kali ini Mita membalik tubuhnya. Kamu berbohong tetapi bukan menjelaskan. Kamu malah berbohong lagi. Ronald, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan dengan dokter itu. Aku tahu kamu harus bersiap saat aku tidak lagi bersama denganmu. Tidak apa, jangan terlalu dipikirkan. Ucap Mita dengan senyum palsunya. Memang dia salah. Ronald tidak bisa mengelak. Apa yang dikatakan Mita semuanya benar. Ronald berbohong dan ketika menjelaskan dia malah mengurai kebohongan yang lain. Kenapa? Harusnya jujur saja. Katakan kalau dia memang ingin dekat dengan Dina. Mita pasti mengerti kenapa Ronald melakukan itu daripada sembunyi-sembunyi seperti ini. Pagi harinya, Mita sudah sehat. Dia sudah bangun lebih pagi untuk menghindari bertemu dengan Ronald karena jujur, dia masih kesal. Mita sudah siapkan pakaian dan makanan untuk Ronald. Dia sudah katakan pada koki untuk menyiapkan kopi ketika Ronald bangun nanti. Mita pun pergi dengan Broto tanpa harus Ronald yang mengatakan pada sopirnya. Minggu ini Mita sudah belajar menyetir. Tidak enak dia selalu merepotkan sopir Ronald ke kantornya. Honey, panggil Ronald. Dia mencari kemanapun tetapi tidak bertemu. Nona sudah pergi, Tuan. Ronald berdecak kesal, Mita tidak menciumnya. Tidak ada juga pesan untuk pagi ini kalau dia berangkat kerja. Ronald mengambil ponselnya dan melihat Mita baru sampai kantor. Pagi ini Mita terlihat sempurna. Harusnya orang yang pertama kali melihat kecantikan istrinya adalah dia, bukan Amr. Ini baru jam 7 pagi, honey. Ronald melakukan panggilan video call dan Mita hanya diam sambil sibuk dengan pekerjaannya. Amr memintaku datang pagi. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Ucap Mita sambil melihat Ronald. Kenapa tidak membangunkanku? Pagi ini aku rencananya ingin mengantarmu sendiri. Tanya Ronald dan Mita tersenyum kecut. Tidak perlu, Ronald. Kantor kita tidak searah. Kamu pasti punya pekerjaan lain, bukan mengurusku saja. Aku sudah baik. Ucap Mita. Ternyata seperti ini kalau Mita marah. Berbeda sekali, tidak ada rayuan atau godaan seperti itu. Tidak ada senyuman hangat di pagi hari dan kecupan mesra seorang istri. Tidak enak sekali. Aku berpikir kalau kamu mencintaiku melihat sifatmu yang seperti ini. Ucap Ronald dan Mita tertawa. Aku pun berpikir yang sama. Kamu tidak harus merasa bersalah. Itu hakmu. Mita menutup teleponnya dan benar saja. Tingkah Mita seperti ini mengundang rasa gelisah Ronald yang luar biasa.